Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La hawla wa la quwwata illa billahil alil azim. Amma ba'du. Saudara-saudara seiman seagama, kita sebagai umat Islam pada hari ini yang kita memperingati di mana lahirnya junjungan Nabi besar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita sebagai umat Islam mengetahui pada hari Senin dan itu tahun gajah. Apa makna yang harus kita garis bawahi selaku kita sebagai umatnya ini? Nah, pertama, bahwa kita mencintai junjungan Nabi besar karena beliau pemberi peringatan sebagaimana Rasul Nabi yang diutus oleh Allah, sebagaimana dari jalan kegelapan ke jalan yang terang benderang. Ini yang pertama. Lalu apalagi? Dan kita mengetahui semua itu dari Rasul. Nah, Al-Quran juga diberikan kepada beliau melalui malaikat. Kita tahu isi dan firman-Nya. Begitu kita harus mengagungkan kebesarannya, tentang kekuasaannya yang mutlak Allah Subhanahu wa Ta'ala, pencipta langit dan bumi beserta isinya. Nah, kita tahu dari semua itu lantaran baginda Nabi Muhammad, Rasul kita yang jadi panutan. Nah, karena itu sebagaimana umatnya, ayo senantiasa mencintai, menyayangi Rasulnya. Nah, dari itu kita bersolawat, jangan sampai pernah bosan-bosan. Secara istiqomah itu benar dan pasti di saat kita sholat. Nah, bukankah dalam sholat itu kita juga baca sholawat? Nah, tak lepas dari itu semua kecintaan dan sayang kita karena ibadah semata-mata lillahi karenanya. Nah, sebagai umat yang baik, sebagai umat yang mengerti, sebagai umat yang cinta, sebagai umat yang menyayangi panutannya, kita itu ibarat ada imbal balik. Apa? Nah, imbal baliknya kita itu bukan berarti kita mensyirikan atau mengagung-agungkan beliau, meninggikan beliau, karena derajat kita manusia diajarkan oleh beliau pula semuanya sama. Apa yang membedakan? Tak lain adalah iman di hati. Apa yang menyebabkan itu semua? Kita sebagai manusia relevan utama karena keyakinan dan keimanan, kebaikan yang kita lakukan karena kejujuran. Ini pula yang diajarkan oleh Rasul. Barang siapa menyembah diri, kata Rasul, maka diri akan mati. Tapi barang siapa menyembah Sang Maha Pencipta, memuja hanya padanya Allah Ta'ala, maka dialah yang maha hidup. Dialah yang maha kekal abadi selama-lamanya. Sedangkan kita sekalipun Rasul, kata beliau baginda Nabi, tetap akan diwafatkan. Nah, pembelajaran diri bahwa kita sebagai umat senantiasa memahami apa yang kita harus pahami, mengerti dan harus kita mengerti apa yang beliau baginda Nabi sampaikan.
Nah, kecintaan kita sebagai umat karena beliau itu adalah panutan sebagai pemimpin. Maka seyogyanya sepantasnya kita ini bersolawat kepada beliau, bukan berarti memusyrikan. Nah, oleh karena itu hidup, ayo kita memuji dan memuja pada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini hanya bersaksi bahwa beliau itu adalah utusan. Bersaksi kita sebagai umatnya bahwa beliau itu adalah Rasul, beliau itu adalah Nabi. Nah, Rasul itu bilang, saya manusia seperti kalian juga. Saya manusia, makan, minum, dan tidur seperti kalian, wahai umat. Apabila kalian meninggi-ninggikan saya, itu tiada arti bahwa yang kekal, yang hidup, yang jaya, yang maha segala-galanya itu hanya Allah Ta'ala. Ini beliau di saat bicara pada sahabat. Sahabat dekat kanan kiri beliau seperti Abu Bakar beliau, sahabat Umar bin Khattab beliau. Nah, oleh karena itu ketika beliau wafat, siapa yang berat? Ketika itu Umar bin Khattab seakan-akan tidak percaya. Meskipun sudah dibilang sama beliau Abu Bakar, tenang, janganlah engkau bersedih. Apa Umar berkata? Beliau Umar berkata, Nabi Muhammad tidaklah mati. Dia akan seperti Rasul yang lainnya, pasti hidup lagi. Kemudian Abu Bakar beliau berkata lagi, sudahlah, ingatlah pesan Rasul, janganlah kalian menangisi apa yang sudah dikehendaki, ditakdirkan oleh Allah Ta'ala sebagaimana garis kematian. Mati itu adalah pasti, tak akan pernah pandang bulu siapa dan yang mana saja, baik Rasul, baik Nabi. Rasul sendiri bilang, siapa yang dihidupkan, semua pula akan dimatikan. Tak akan pernah pandang pilih-pilih kasih dalam hidup ini. Baik mereka yang memiliki gelar tinggi, baik mereka yang kaya, hidupnya penuh dengan materi, semua pasti akan kembali. Nah, hakikatnya kita hidup ini sekarang gini sebagai umat, mencintai bukan berarti kita memusyrikan dengan Sang Pencipta. Di sini kita itu ada imbal baliknya. Lantaran tahu semua itu kan dari Rasul. Malaikat mengajarkan, menurunkan dari Allah Subhanahu wa taala, wahai malaikat, turunkanlah kitab Al-Qur'an. Kitab ini adalah kitab yang memberikan peringatan dan penerangan. Nah, oleh karena itu kita tahu itu semua artinya dan kita pahami. Kita itu kalau ila hadarati, kepada yang terhormat junjungan Nabi. Nah, kadang-kadang orang salah paham. Kenapa kita mengagung-agungkan beliau baginda Nabi Muhammad? Ini termasuk daripada kesyirikan. Bukan begitu. Ini tanda rasa hormat umat kepada baginda Nabi Muhammad karena beliau adalah pimpinan umat Islam. Nah, kita sebagai umat Islam, kita sebagai Muslim harus begitu. Sebagaimana kita tahu umat-umat agama yang lain, bagaimana mereka hormat kepada yang mereka cintai, mereka sayangi. Nah, begitu pula kita sebagai umat Islam harus sepenuh hati mencintai, menyayangi junjungan Sang Nabi. Hormat bukan berarti kita memusyrikan. Tetap saja apa yang diajarkan oleh baginda Nabi, ayo kita sembah Allah Subhanahu wa taala, ayo kita esakan tiada Tuhan selain Dia. Nah, ini kita telah diajarkan. Nah, mudah-mudahan di hari kelahiran
junjungan baginda Nabi yang kita peringati tepat malam hari ini. Ayo kita perbanyak sholawat. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad. Sebagaimana juga firman Allah, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wasallimu taslima. Maksudnya Allah itu memberikan rahmat. Terus malaikat itu memohonkan ampunan dan kita sebagai umatnya semoga kelak nanti mendapat syafaat. Nah, cinta Rasul kita, cinta Nabi Muhammad patut selayaknya kita ini sebagai umat sekali lagi. Dan terutama bahwa kita menyembah, mengesahkan Sang Maha Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala setiap hari, setiap waktu dalam sholat 5 waktu. Yang sudah kita kerjakan secara hati, mengharap pahala yang tinggi, mengharap pahala yang besar. Nah, begitu pula kita sholawat tujuannya bukan memusyrikan, tapi kita ini kelak ingin mendapatkan syafaat. Inallah, sesungguhnya Allah itu bersolawat. Maksudnya Allah itu memberikan hidayah. Malaikat juga begitu, memohonkan ampunan. Maka kita tidak boleh salah paham. Maka itu kalau bahasa Arab itu kan terjemahannya kalau diterjemahkan itu panjang. Innallaha wa malaikatahu. Sesungguhnya Allah dan Rasulnya bersolawat. Jangan kita mengartikan kalau kita nggak paham-paham diri, Allah itu bersolawat kepada Nabi. Berarti otomatis Rasul Nabi itu lebih tinggi daripada Allah. Nah, bukan begitu. Allah, innallaha wa malaikatahu. Allah itu bersolawat, maksudnya memberikan hidayah dan pengampunan. Kemudian malaikat juga bersolawat dalam artian memintakan ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tujuan kita bersolawat kepada Nabi karena kita selaku umatnya kelak semoga dapat syafaat. Ini yang pastinya. Nah, oleh karena itu mudah-mudahan keberkahan di bulan Maulid sekarang ini kita senantiasa perbanyak solawat. Apalagi kalau kita menginginkan menghendaki segala sesuatu yang berhubungan dengan duniawi. Terutama harus baca sholawat. Apalagi hubungan dengan masalah ukhrawi, kehidupan akhirat yang kekal abadi, kehidupan yang tak akan mati-mati lagi. Di sana manusia, orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertakwa kelak akan mendapatkan surga. Innalladzina amanu wa amilus solihati kanat lahum jannah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, yang bertakwa dalam hatinya karena lillahi ta'ala semata-mata untuknya, amal ibadah dalam hidup ini, sholatnya, ibadah lainnya, maka sesungguhnya dia akan mendapatkan surga. Khalidina fiha la yabghuna anda hiwala, dan mereka tidak mau beranjak dari tempat tinggal di sana di surga. Bukankah kita menginginkan, menghendaki kebahagiaan yang bukan semata-mata dunia yang sementara, ujian belaka, sebatas usia saja. Kalaupun kita kaya, rumah megah, kendaraan mewah, itu kan titipan. Harta yang banyak berlimpah, itu kan titipan. Sekedar sebentar, sebatas usia yang Tuhan berikan. Jadi, kalau kita pergunakan secara fikir, oh iya, saya punya harta banyak, jutaan, bahkan miliaran nih seumpama. Tapi kalau saatnya mati, tidak akan bisa dibawa ke makam, tidak berguna lagi. Kenapa? Gak berdaya sudah, gak bisa. Rumah yang kita bangun dari hasil keras, jerih payah,
keringat bercucuran, pergi pagi pulang sore, bahkan lembur pulang malam kerja kita. Alhasil kita mendapatkan rezeki yang banyak berlimpah, dengan izinnya diberikan rezeki yang banyak, yang luas, ikhtiar usaha yang banyak, kesuksesan dalam kehidupan ini diberikan secara nyata, maka kita hidup pasti bahagia. Tapi ingat, rumah ketika kita mati, roh lepas dari jasad, tidak bisa kita bawa. Benar. Begitu pula kendaraan yang mewah tidak bisa kita bawa. Nah, apa yang harus kita bawa? Harta yang kita amalkan itu yang akan menemani, menerangi di alam baka hingga perjalanan panjang. Sampai nanti kita dibangkitkan, harta yang kita infakkan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, harta yang kita belanjakan, kita dermakan pada orang-orang yang miskin, pada mereka anak-anak yang yatim. Ini akan menolong senyata-nyatanya, memberikan penerangan karena amal perbuatan yang kita lakukan dalam kehidupan. Nah, intinya kita harus senantiasa berbuat baik. Intinya senantiasa hati dalam kejujuran. Ini yang sering saya ulang-ulang. Saran nasihat tak bosan-bosan bagi saya, Anda semuanya saja, pemirsa, pendengar tercinta yang saya bangga. Nah, sepintas kilas, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf atas segala salah dan khilaf. Sebagai manusia memang tak lepas dari itu semua. Sekiranya kata-kata tidak berkenan, mohon dimaafkan. Sekiranya tidak membuat bahagia sebagai manusia, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Usikum wa nafsi bitaqullah wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.